Halo semuanya, kumaha cager? Damang, sodekap. この城 membunuh atau dibunuh. Kata-kata seram itu keluar dari mulut yang diucapkan parasit yang bernama Gotu di film Parasit sebelumnya. Dan dia adalah seorang bodyguard parasit yang menjadi politisi. Di film kedua ini menampilkan kesedihan Shinichi yang ditinggal mati oleh ibunya yang dibunuh oleh parasit. Hidupnya pun mulai berantakan dan Migi yang menetap di tangan kanannya nyaris terungkap ke publik ketika seorang jurnalis membuntutinya secara diam-diam. Shinichi dan Migi pun harus menghadapi ancaman dari semua parasit yang kini menjadi ancaman seluruh umat manusia. Dan seperti biasa, sebelum lanjut sangat disarankan untuk subscribe, like, komen, dan hidupin lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak juga buat yang udah subscribe dan bantu channel ini makin berkembang. Dan semoga kalian disayang pasangannya. Untuk yang belum subscribe, kalian berdosa sekali. Kui Di awal film diperlihatkan ada 3 mobil berwarna hitam berjalan beriringan masuk ke basement kantor kepolisian. Setelah sampai, keluar detektif Hirama dan Suji dari dalam mobil dan diikuti pengawal yang membawa seorang penjahat psikopat yang bernama Uragami dan sudah banyak membunuh para perempuan yang menjadi korbannya. Mereka disambut oleh Yamagishi yang sebelumnya sudah dijelaskan di film pertama. Dia seorang pasukan khusus yang mempunyai misi perlindungan manusia. Terlihat di sana Yamagishi menyuruh Uragami untuk mengenali orang-orang yang diduga sebagai parasit. Karena sepertinya dia tahu membedakan antara manusia atau parasit berkat banyaknya manusia yang ia bunuh dan pernah melihat parasit yang sedang memakan korbannya. Setelah beberapa orang ia nyatakan sebagai manusia, Shinichi masuk ke ruangan itu dan Uragami terheran. Lalu dia bilang, ada yang aneh di dalam diri Shinichi. Scene selanjutnya berfokus pada 2 detektif yang sedang menyelidiki parasit dan detektif Hirama bilang pada rekannya kalau para parasit pasti sembunyi di suatu tempat dan dia bilang juga kalau Shinichi menyembunyikan sesuatu darinya. Di lain tempat saat Shinichi sedang berjalan, Migi mengatakan kalau dia merasakan parasit yang mendekat dengannya. Lalu Shinichi bergegas mencarinya. Saat sampai dan Shinichi masuk ke ruangan, dia melihat parasit yang sedang memakan korbannya. Keberadaan Shinichi pun diketahui oleh parasit itu yang mengira Shinichi adalah seorang temannya. Namun parasit itu menyadari kalau Shinichi adalah manusia. Lantas Shinichi meminta Migi melindunginya dan langsung menyerang parasit itu hingga mati ditusuk tangan kiri Shinichi. Seket eta leungeun. Terdengar suara seseorang di luar, namun ketika dilihat di luar tidak ada siapa-siapa karena orang tersebut telah bersembunyi. Dia adalah orang yang sedang mengumpulkan informasi mengenai parasit yang diceritakan di akhir film sebelumnya. Pada malam harinya Shinichi berbincang dengan Migi dan dia bilang kalau ada yang mengintainya. Namun Migi bilang dia sulit merasakan keberadaan manusia. Shinichi pun bilang kita tidak bisa mengharapkan polisi untuk menangkap mereka. Dan Migi mengatakan lebih baik jangan mempertaruhkan nyawa kita dalam bahaya lagi. Namun Shinichi tetap ingin membunuh mereka semua supaya bisa kembali hidup damai. Dan setelah membunuh semuanya, dia akan membunuh bosnya para parasit yang menyamar menjadi wali kota. Migi menduga mungkin wali kota menyimpan banyak parasit di kantornya. Keesokan harinya terlihat banyaknya para parasit di kantor wali kota. Dan Pak Wali Kota menanyakan ke Tamiya tentang Shinichi yang membunuh para parasit. Lalu Tamiya bilang, kematian ibunya Shinichi membuatnya nekat. Dan membiarkan Shinichi dan Migi hidup sebagai bahan penelitian. Supaya bisa hidup berdampingan dengan manusia, karena hanya mereka lah harapan kita. Wali kota pun menuruti apa yang diucapkan Tamiya, karena berkat dia para parasit bisa hidup damai. Di tempat lain terlihat parasit yang bernama Miki sedang berlari dan berhenti di depan markas Yakuza. Dia tertawa dan dihampiri oleh anggota Yakuza yang tersinggung karena menurutnya tidak ada yang lucu. Parasit itu menanyakan ada berapa anggota di dalam markas itu. Saat anggota Yakuza marah, dia langsung membenturkan kepala anggota tersebut hingga tewas seketika. Lalu dia masuk ke dalam markas dan membunuh semua orang di dalam sana. Scene selanjutnya diperlihatkan parasit yang bernama Gotu sedang memainkan piano. Tak lama kemudian, wali kota datang menghampirinya dan memujinya. Gotu bilang dia butuh latihan. Lalu wali kota bilang apa tidak cukup membunuh 8 anggota Yakuza. Gotu pun menjawab bahwa yang telah membunuh adalah Miki. Dan Goto bilang
Dia tidak ingin ikut perang karena takut tubuhnya terluka. Wali kota pun berbicara tentang Shinichi yang telah banyak membunuh parasit. Goto menyuruhnya untuk membunuh Shinichi, namun wali kota bilang kalau Tamiya melarangnya karena Shinichi harapan mereka. Goto bilang, tapi bagaimana cara mereka mengamati Shinichi? Karena kalau terlalu dekat nanti akan ketahuan. Berbeda tempat, seorang jurnalis yang telah mengamati Shinichi bertemu dengan Tamiya. Dia memperlihatkan foto Shinichi dan bilang ke Tamiya kalau kita harus memberitahu semua orang kalau Shinichi adalah parasit. Mengira Tamiya seorang janda, jurnalis itu menyukai dan merayu Tamiya. Namun Tamiya sudah nyaman dengan hubungan sebatas ini. Esok harinya ketika di sekolah, terlihat Satomi sedang berdoa untuk teman-temannya yang telah mati oleh parasit. Lalu kemudian Shinichi datang menghampiri. Satomi bersedih karena teman-teman yang masih hidup mengatakan kalau tidak ada yang melihat kejadiannya dan bilang sudah lupakan saja yang telah terjadi. Satomi pun merasa aneh karena dia tidak pernah bisa lupa dan bilang kalau Shinichi telah berubah akhir-akhir ini. Ketika Shinichi berjalan pulang dan baru keluar dari gerbang sekolah, dia mengetahui kalau ada orang yang mengikuti dan Migi pun merasakannya. Lalu Shinichi memergoki orang itu dan Migi hampir membunuh orang itu, namun Shinichi melarangnya karena dia seorang manusia yang ternyata dia orang yang membuntutinya selama ini. Shinichi menyuruh orang itu untuk membuka isi tasnya dan membawanya ke rumah Shinichi. Dia melihat banyak fotonya bersama Migi. Shinichi mencurigai fotonya akan dipublikasikan. Namun jurnalis itu bilang kalau dia hanya iseng foto saja, lalu menyuruh Shinichi membiarkan pemerintah memeriksanya. Migi langsung marah dan ingin membunuhnya. Lalu jurnalis itu bilang itu tugasnya untuk menunjukkan yang benar dan mengatakan percayakan pada polisi. Shinichi mengatakan kalau parasit yang membunuh ibunya adalah seorang polisi. Lalu Shinichi mengatakan dari mana tahu tentang dia. Jurnalis itu pun menjawab kalau ada orang yang memberitahunya yang mengatakan kemungkinan Shinichi terlibat dengan parasit. Migi menduga yang menyuruhnya itu adalah Tamiya. Lalu Shinichi tertawa dan mengatakan, kenapa kamu mau dibodohi olehnya? Migi pun mengatakan kalau Tamiya adalah parasit juga. Dia lebih kuat dan lebih cerdik dari parasit lainnya. Orang itu terkaget mendengar penjelasan dari Migi dan mengatakan itu tidak mungkin. Scene selanjutnya, Tamiya yang hendak masuk ke gedung apartemennya dikejutkan kehadiran Shinichi dan Migi. Dia pun berhenti dan bilang sudah lama tidak bertemu dan Shinichi sudah tumbuh dewasa. Lalu Shinichi menyuruh Tamiya untuk tidak melibatkan manusia. Tapi Tamiya bilang dia harus bereksperimen dan bisa merasakan menjadi seorang ibu. Shinichi bilang ke Tamiya, parasit yang makan manusia mana mungkin bisa jadi ibu. Dan Tamiya memintanya untuk memberinya kesempatan sebagai gantinya. Tamiya akan menjamin keselamatan Shinichi dan Migi. Tamiya meminta Shinichi untuk saling percaya seperti manusia pada umumnya. Setelah Tamiya pergi, Shinichi pun berjalan menghampiri mobil yang ditumpangi jurnalis itu. Ternyata semua percakapan dengan Tamiya sengaja direkam oleh Shinichi untuk bukti kalau Tamiya seorang parasit juga. Shinichi pun meminta jurnalis itu untuk pergi sejauh mungkin dan tidak terlibat lebih jauh. Karena kalau dia terlibat lebih jauh dengan Tamiya, kemungkinan dia bisa dibunuh oleh Tamiya. Dan untuk tidak membuntuti Shinichi lagi, Shinichi pun pergi. Singkat cerita, Shinichi dan Satomi berjalan bersama. Satomi meminta maaf ke Shinichi atas perkataannya waktu itu yang dirasa kasar karena kenyataannya Shinichi terluka parah atas kematian ibunya. Di tengah perjalanan, Migi memberitahu kalau ada parasit lain yang mendekat. Shinichi pun bergegas pergi meninggalkan Satomi. Di tempat lain, jurnalis itu sedang menghubungi seseorang yang menawarkan foto parasit. Lalu dia pergi untuk membeli rokok keluar dan meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Menjelang malam, Shinichi masih tetap diikuti parasit yang tadi. Parasit itu mempunyai niat membunuh yang luar biasa. Mereka berjumlah 5 orang, kata Migi. Shinichi berlari dan mengatakan bukannya Tamiya menjamin keselamatannya. Akhirnya mereka pun bertemu dan Shinichi heran kenapa hanya 1 orang. Migi menjelaskan kalau ada 5 parasit di tubuhnya. Tidak hanya kepala, tapi tangan dan kakinya adalah parasit juga yang bernama Miki. Lalu parasit itu hendak menyerang Shinichi dan Shinichi berlari menghindarinya. Di tempat lain, saat jurnalis itu berjalan pulang dari supermarket, dia melihat banyak mobil di apartemennya. Dia curiga ada hal yang tidak beres, lalu dia menuju ke kamarnya, dan ketika jurnalis itu sampai di kamarnya, dia melihat anaknya yang telah mati terbunuh oleh parasit. Lanjut, di tengah pelariannya Shinichi terus diserang musuh. Migi mengatakan kalau begini terus kita bisa mati, namun Shinichi sedang memikirkan strateginya. Migi melihat serangannya sedikit kaku meskipun banyak.
Migi bisa melihat yang asli dan meyakinkan Shinichi bisa menang melawannya dengan kecepatan kita. Shinichi dan Migi akhirnya mulai menyerang dan berhasil memenggal kepala musuh. Saat Shinichi akan menghancurkan jantung parasit itu, tiba-tiba ada manusia yang sedang mendekati. Shinichi akhirnya pergi berlari. Setelah Shinichi pergi, parasit itu kembali hidup dan tangan kanannya menggantikan kepala yang ternyata dia adalah Goto. Dan kepala yang dipenggal adalah Miki yang cocok untuk jadi tangan kanannya. Di hari berikutnya, Tamiya bertemu wali kota. Wali kota ingin menyingkirkan semua ancaman dari Shinichi dan detektif. Tamiya mengatakan dengan membunuh tidak menyelesaikan masalah. Karena ketika kamu membunuh, dendam akan menguasai hati mereka dan jangan bertindak semaunya lagi. Kalau tidak mau tempat ini dihancurkan. Lalu dia pun pergi. Tampaknya Tamiya kini sudah mulai bisa memahami manusia, terlihat dari dia yang sedang menyusui anaknya. Namun tiba-tiba Tamiya meninggalkan anaknya sebentar keluar dan ternyata dia didatangi 3 parasit yang akan membunuhnya. Tamiya mengatakan kalau ini disebut kudeta dan kalau hanya kalian bertiga tidak akan bisa menang melawannya. Akhirnya Tamiya mulai membunuh mereka sekaligus. Saat Tamiya balik ke kamarnya, dia kaget anaknya sudah tidak ada dan ternyata yang menculik anaknya adalah jurnalis itu. Di esok harinya pasukan khusus yang dipimpin Yamagishi dari kepolisian sedang berkumpul dan bersiap untuk menghabisi parasit yang berada di gedung wali kota. Di tempat yang berbeda terlihat jurnalis yang membawa anak Tamiya di kebun binatang. Di tempat lain juga Tamiya sedang mencari Shinichi di rumahnya dan secara kebetulan Tamiya bertemu Satomi yang sama sedang mencari Shinichi. Tamiya melihat kekhawatiran Satomi ke Shinichi. Saat akan pergi, Tamiya meminta nomor telepon Shinichi ke Satomi, lalu menghubunginya dan mengatakan dia ingin menunjukkan sesuatu dan menyuruhnya datang ke kebun binatang. Lanjut cerita, para polisi sudah masuk ke dalam gedung wali kota dan mulai melakukan operasinya. Orang-orang disuruh melewati satu persatu alat pendeteksi dan ketika ada yang terdeteksi petugas membawanya dan langsung menembaknya. Di tempat lain juga, Tamiya sedang bertemu dengan jurnalis yang membawa anaknya di kebun binatang. Tamiya mengira jurnalis itu akan datang bersama polisi, namun ternyata dia sendirian. Ternyata alasan jurnalis menyuruh Tamiya datang adalah untuk balas dendam atas kematian anaknya dan akan membunuh anak Tamiya supaya tahu bagaimana rasanya kehilangan. Lalu datang Shinichi yang melarangnya untuk tidak melakukan itu. Kembali ke gedung wali kota, di sana para parasit mulai terancam dan orang-orang mulai panik. Terlihat parasit yang menjadi wali kota pun mulai sembunyi di dalam gedung. Dan polisi pun mulai menurunkan psikopat Uragami untuk mengidentifikasi parasit atau manusia. Satomi menyusul ke kebun binatang. Di sana banyak polisi yang mulai berdatangan untuk melihat apa yang dilakukan jurnalis itu. Dan Shinichi masih terus membujuk jurnalis itu untuk tidak melakukan perbuatannya. Karena anaknya itu hanya untuk bahan penelitian Tamiya saja. Namun jurnalis itu masih bersikeras untuk melakukannya hingga akhirnya Tamiya mengatakan kita tidak usah saling menyiksa karena kami adalah makhluk lemah. Dan Tamiya menginginkan hidup berdampingan seperti Shinichi dan Migi yang merupakan harapan Tamiya. Sepertinya ucapan Tamiya tadi didengarkan oleh jurnalis itu. Dan pada saat jurnalis itu akan melakukan tindakannya, tiba-tiba Tamiya menusuk tubuh sang jurnalis itu. Lalu Tamiya berhasil mengamankan anaknya dan jurnalis itu pun terjatuh dan mati. Akhirnya parasit yang menjadi wali kota terkepung oleh pasukan khusus. Dia sempat berkata-kata sebelum akhirnya ditembak oleh Yamagishi dan pasukannya hingga tewas. Lalu Uragami dan lainnya dikejutkan oleh kedatangan Goto. Uragami pun melarikan diri. Pasukan khusus mulai menembak Goto, namun usahanya tidak berhasil karena Goto menangkis semua peluru dengan tangannya yang membuat Goto marah dan menghabisi semua pasukannya. Detektif Hirama menyuruh Shinichi untuk menjauhi Tamiya, namun Tamiya berkata ingin memberikan sesuatu ke Shinichi. Detektif Hirama dan yang lainnya mulai menembaki Tamiya yang sedang menggendong anaknya. Tamiya melindungi anaknya menggunakan rambutnya, dan Shinichi bilang untuk tidak menembaki karena anak yang digendongnya itu adalah manusia. Migi berpikir kenapa Tamiya tidak lari dan sembunyi. Namun Tamiya ingin mengakhiri semuanya
karena telah menemukan jawaban atas semuanya. 疑問の答えが出た。 Tamiya pun menitipkan anaknya ke Shinichi sebelum akhirnya dia mati. Kesedihan pun mulai dirasakan Shinichi ketika Satomi datang. Dia bilang air mataku telah kembali. Dan Satomi pun memeluk Shinichi. Saat semuanya sudah selesai dan Shinichi dimintai keterangan oleh detektif Hirama, tiba-tiba detektif Suji menerima telepon yang mengabarkan semua pasukan khusus telah mati. Detektif dan Shinichi pun langsung pergi ke tempat kejadian. Sesampainya di sana, Goto yang tengah berdiri di atas gedung telah menanti kedatangan Shinichi. Migi memberitahu Shinichi kalau masih banyak yang lain, tetapi yang terlihat hanya satu. Migi menyuruh Shinichi untuk lari. Goto lompat dari atas gedung dan pada saat Hirama menembaknya, Goto menahannya dan membalikan peluru ke arah Hirama hingga tersungkur. Semua polisi menyingkir, tidak ada yang berani menembaknya, dan Goto pergi mengejar Shinichi. Singkat cerita, Shinichi pergi menggunakan mobil yang terparkir, dan Goto mengejarnya menggunakan motor hingga akhirnya Goto berada di atas mobil. Migi menjatuhkan mobil itu, namun Goto tidak mati. Akhirnya Shinichi berlari ke dalam hutan. Rupanya Migi sudah mempunyai rencana karena Goto bisa merasakan Migi, namun tidak pada Shinichi. Migi akhirnya keluar dari tangan kanan Shinichi dan kalau tidak berhasil, Migi akan menjalankan rencana selanjutnya. Goto menemukan Migi yang bersembunyi dan mereka mulai bertarung. Di tengah pertarungan, Shinichi menyerang dari arah belakang, namun usahanya tidak berhasil dan Shinichi dilempar oleh Goto. Lalu kemudian Migi menebas leher Goto, namun kepalanya tidak terlepas. Goto masih tetap menyerang Migi. Dan Migi menyuruh Shinichi untuk lari. Melihat Migi sudah dikalahkan, Shinichi pun akhirnya pergi. Di malam harinya saat hujan, Shinichi berhasil melarikan diri. Dia menemukan gedung tinggi untuk bersembunyi, dan ketika Shinichi sudah berada di dalam bangunan, handphonenya berdering yang ternyata Satomi menelponnya. Kemudian Satomi datang menemani dan mengobati Shinichi. Setelah selesai, Shinichi menangis di pelukan Satomi dan akhirnya mereka melakukan ritual orang dewasa dan terjadilah pengenceritan yang terlihat sedikit agak kaku sih. Hahaha, mungkin karena Satomi masih virgin kali ya. Dan setelah selesai ritual, tiba-tiba tangan kanan Shinichi keluar bola mata yang ternyata masih ada bagian tubuh Migi di tangannya. Shinichi ketakutan karena persembunyiannya pasti ditemukan. Bergegas, Shinichi dan Satomi bersiap untuk pergi. Namun ketika akan kabur, ternyata Goto sudah ada di sana. Shinichi akhirnya meninggalkan Satomi. Dia berlari ke tempat pembuangan sampah dan diikuti oleh Goto. Di sana, Shinichi melompat ke mesin pengangkut sampah, tapi Goto merubah kakinya dan ikut meloncat. Goto menyerang Shinichi yang hanya bisa menghindari serangan Goto. Sampai akhirnya mereka terjatuh dan pada saat Goto akan menyerangnya, Shinichi melihat ada besi dan dia berniat mengambilnya untuk menusuk Goto. Akhirnya Shinichi berhasil menusuknya, namun Goto belum mati juga. Kuat anjay. Shinichi yang terlihat pasrah ketika Goto menyerang lagi, tiba-tiba tangan kanan Shinichi menahannya dan mengambil alih tangan Goto yang ternyata itu rencana Migi yang berpisah saat Goto lemah. Migi juga bilang kalau besi yang tadi ditusukkan Shinichi itu mengandung racun, zat kimia dan semua parasit yang berada di tubuh Goto berlomba untuk menguasai tubuhnya sehingga tubuhnya hancur. Dan yang tersisa hanyalah jantung yang masih segar dan berdetak dan berusaha mengumpulkan sel-sel yang telah hancur. Namun kemungkinan untuk hidup lagi hanya 50%. Lalu Shinichi memungut besi dan saat hendak menusuknya ke jantung itu, dia teringat kata-kata yang diucapkan Tamiya. Karena ia pikir menusuknya terlalu sadis, akhirnya Shinichi melemparnya ke pembakaran sampah. Di pagi harinya, Migi yang bersama Shinichi bilang kalau impian Tamiya akhirnya terwujud. Dan Migi juga bilang kalau dia akan menonaktifkan tubuhnya dan mengembalikan tangan Shinichi seperti semula. Shinichi pun bersedih, namun dia harus merelakannya. Scene selanjutnya, Satomi dan Shinichi bertemu di taman. Mereka pergi untuk melihat anaknya Tamiya, dan setelah itu mereka berdua pergi berjalan-jalan dan terlihat sangat romantis. Namun ketika Shinichi sedang membeli minuman dan pada saat akan memberikannya, Shinichi melihat Satomi diculik pria psikopat yang akrab disapa Uragami. Lalu Shinichi mengejarnya. Ternyata Satomi dibawa ke atas gedung. Psikopat itu berencana untuk membunuh Satomi karena dia berpikir saling bunuh adalah sifat asli manusia pada awalnya. Dan psikopat itu ingin mengetahui jawaban dari Shinichi. Apakah kamu seorang parasit atau manusia? Dan pada saat Shinichi sedang menjawabnya,
psikopat itu melemparkan Satomi. Shinichi bergegas menghampiri memukul psikopat itu dan menyelamatkan Satomi. Namun genggamannya terlepas dan ketika berpikir Satomi tidak selamat, ternyata dia berhasil. Shinichi pun langsung menariknya kembali. Dia berpikir kalau yang menyelamatkannya tadi adalah Migi. Dan cerita pun berakhir dengan Shinichi dan Satomi yang berbahagia. Film pun selesai. Film ini sangat epik banget. Gue jadi baper nih. Dan kesimpulan dari film ini adalah cinta mengalahkan segalanya. Mungkin. Hai, terima kasih pantengin terus channel ini.